Tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo tengah menjadi sorotan tajam usai menjatuhkan vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur, anak ex-anggota DPR RI Edward Tanur. Sebelum vonis bebas dibacakan, Ronald Tanur didakwa atas dugaan sadis terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti, setahun yang lalu. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menilai Ronald Tanur tidak terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap kekasihnya. Sontak saja, keputusan Majelis Hakim mengundang protes dari segenap penjuru tanah air. Komisi Yudisial pun langsung bergerak cepat mengambil tindakan inisiatif dengan melakukan investigasi terhadap ketiga hakim tersebut. Investigasi dilakukan untuk mendalami dugaan pelanggaran kode etik. Dukungan dilakukannya investigasi terhadap ketiga hakim pun datang dari masyarakat yang menganggap putusan hakim sangatlah kontroversial. Sebagaimana diketahui, Ronald Tanur dituding telah melakukan tindak kekerasan terhadap kekasihnya setahun lalu, tepatnya pada 3 Oktober 2023. Saat itu keduanya mengunjungi tempat karaoke. Barulah saat dini hari keduanya terlibat cekcok dari dalam lift hingga ke tempat parkiran mobil. Dari rekaman CCTV yang beredar, Ronald melakukan kekerasan terhadap kekasihnya hingga terluka parah. Nyawa Dini tidak tertolong saat dibawa ke rumah sakit. Tindak kekerasan yang dilakukan Ronald pun viral dan menuai banyak kecaman dari sejumlah kalangan. Tidak terkecuali sejumlah praktisi hukum, mulai dari Hotman Paris hingga Herdian Saksono yang miris melihat putusan hakim yang memvonis bebas terhadap terdakwa Ronald Tanur. Lantas, apa pula kata Tessa Mariska dengan putusan bebas yang diterima Ronald Tanur? Benarkah hukum di Indonesia tengah berjalan mundur? Bagi pihak-pihak yang keberatan terhadap putusan untuk menguji putusan majelis sedangkan mempergunakan hak itu. Penuntut umum masih berpikir-pikir, dengan demikian putusan dalam perkara ini belum inkrah atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebetulnya kalau pada umumnya para praktisi hukum melihat satu insiden ini sangat surprise ya. Berani banget itu bahasanya tuh berani banget. Karena di era yang sangat viral akhir-akhir ini ada satu institusi hukum ya di Surabaya ya berani mutus yang memang berlawanan dengan pendapat umum. Artinya mungkin ada di situ yang harus diperhatikan adalah satu hasil visum. Hasil visumnya apa? Dia kematian tidak wajarnya karena apa? Yang kedua, dari fakta persidangan, jaksa kok bisa gagal membuktikan bahwa dan meyakinkan hakim bahwa ini memang dan pantas diganjar 12 tahun. Tim Kejati Surabaya, Jawa Timur mesti mereview ya. Karena kenapa ini? Apa timnya kurang solid? Atau memang materinya agak kurang, atau ada penyebab ekstra lainnya ya kan kita nggak tahu. Secara tidak langsung di Indonesia pengaruh politis atau pengaruh ya namanya uang ya kemungkinan selalu menjadi faktor utama ya. Jadi kalau misalnya ada putusan ini yang berbeda dengan pendapat umum, pasti nih duitnya gimana, stop. Jangan melulu ke arah situ dulu, tapi kita mesti teliti dulu. Yang tadi yang saya bilang, visumnya kita periksa, pertimbangannya kita periksa, kita cek dulu putusannya kayak apa nih, ceritanya kayak apa, tanya sama yang orang ikut sidang, kita telaah. Karena kenapa? Jaksa artinya tidak bisa meyakinkan majelis hakim untuk
sesuai dengan dakwaannya. Malahan berbalik 180 membebaskan. Artinya seluruh argumentumnya jaksa nol. Artinya tidak terbukti sama sekali bahwa terdakwa itu melakukan apa yang dituduhkan. Itu konyol ini. Ketika memang ada kejanggalan dalam menarik pertimbangan-pertimbangan sehingga menghasilkan hasil putusan bebas. Nah, itulah makanya ada komisi yudisial, ada badan pengawasan hakim. Di situ yang bisa kita lihat apakah ada suap, apakah ada yang lain-lainnya. Itu wajar kalau orang kaget ya. Pertama, saya juga kaget. Nah, tapi kita juga nggak boleh kayak anak kemarin sore mengomentari tanpa melihat dari berkas perkara. Aku ngelihatnya gini, aku cukup miris, cukup prihatin, apalagi aku sebagai seorang ibu, seorang wanita, yang mana juga wanita yang meninggal ini habis digebukin, dibilang KDRT kan bukan rumah tangga, habis digebukin, habis dihajar ya, terus tiba-tiba meninggal setahun lalu. Nasib anaknya bagaimana, nasib keluarga bagaimana, terus belum lagi sembuh luka keluarganya, sebelum sembuh luka hati, tiba-tiba ngelihat misalnya anaknya nih melihat pelaku ibunya sudah bebas lagi, sudah bisa bertemu bertatap muka. Wow, aku bingung ya di sini ya. Itu menghilangkan nyawa orang, bukan istrinya juga. Kok belum setahun udah bebas murni. Kenapa ya? Ya, kalau misal gini nih. Aku nggak ngerti kenapa, aku di sini nggak ngerti hukum, ya. Tapi yang pasti aku sebagai wanita cukup aneh aja menghilangkan nyawa seorang ibu yang mana itu adalah bukan istrinya, belum lagi menikah. Bagaimana beban moral gitu loh, belum ke anak-anaknya. Itu anak piatu loh, otomatis kan belum ke keluarganya gitu loh. Kok nggak ngerti bagaimana ini caranya, kok bisa seenak itu setahun udah keluar, udah bebas. Takutnya nanti jadi pembelajaran yang tidak baik gitu loh, buat orang nanti pikir oh enak ya ngilangin nyawa orang cuma setahun, kan itu jatuhnya nanti jadi pembelajaran yang baik. Jadi aku cukup heran aja kok bisa ya ngilangin nyawa orang setahun gitu. Itu aja sih aku miris, aku prihatin kok nyawa bisa dibayar dengan cuman kurungan setahun. Itu aja sih menurut aku. Mudah-mudahan ini bukan jadi pembelajaran yang baik. Yang cukup perhatiin aku di sini adalah nyawa seorang ibu, seorang ibu anak, 2 orang anak terenggut begitu saja dengan seorang lelaki yang katanya pacarnya, yang katanya mencintainya, ternyata merenggut nyawa ibu itu. Itu yang perlu kita tekankan di sini. Saya kira sih ini ya kontroversi sekali gitu loh, karena ini menyangkut ada seorang anak pejabat ya. Jadi ya untungnya sekarang ini udah ada komisi yudisial udah turun ya. Ya nanti tergantung mereka aja untuk menyelidiki gitu loh. Kalau menurut saya ya kontroversi ya, sangat kaget gitu loh. Ya sekarang udah ada tim yudisial ya untuk menyelidiki ya. Nanti mereka lah yang memutuskan apa itu ada kong kali kong di antara mereka ya, para hakim gitu ya. Ya nanti kita lihat aja. Nah untuk masyarakat ya mungkin saya sebagai masyarakat kaget juga gitu loh. Ya masalah itu dia. Karena apa ya kayak ini menyangkut adanya anak seorang pejabat gitu kan. Kita juga nggak tahu gitu kan. Ya buat saya sangat aneh, kontroversi gitu loh. Nanti kan di dalam internet mereka sendiri ya nanti akan menyelidiki benar atau tidak ada suatu kong kali kong, penyelewengan. Sekarang ini kan banyak suap-suap ya, kita nggak tahu gitu loh. Nah, nanti biar aja mereka bekerja, kita sebagai masyarakat ya kita harus ikutin gitu loh. Jangan sampai kita nggak ikuti gitu loh. Ya harapan saya nanti komisi yudisial itu nanti kita lihat aja mereka bekerja, masalah kan hakim ini ya. Menurut saya kasus tersebut itu gimana ya, menyalahgunakan peraturan ya, yang mentang-mentang dia bekas anggota DPR, anak anggota DPR, malah jadi seenak-enaknya menyalahkan undang-undang lah. Ya kasihan lah sebenarnya, seharusnya dia dihukum tapi malah dibebaskan.
Sedangkan itu kan kasus gitu kan. Apalagi ya menurut saya ya seharusnya dihukum sih